Halo Gigas, nama saya Albert. Saya yakin teman-teman semua berada di rumah, menjalani aktivitas di rumah masing-masing. Teman-teman juga harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa di masa-masa pandemi ini, teman-teman harus stay healthy. Nah, jangan lupa juga update diri. Hari ini ada virtual training. Penasaran siapa speaker kita? Yuk saksikan video satu ini. Morning, dengan saya Hendra. Hari ini seperti biasa di acara Coffee Time, tapi versinya virtual. Tidak terasa udah 1,5 bulan kita bareng-bareng menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi kita tak harus bersyukur ya. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Dampak positifnya lagi, kita lebih banyak waktu buat keluarga. Yang dulunya sibuk bekerja, gak ada waktu, pulangnya malam. Nah, sekarang waktunya kita bisa berkumpul, mempererat hubungan kepada keluarga kita, baik itu papa mama, cici, koko, adik ya. Terus kita bisa menikmati makanan yang lebih sehat ketimbang dulu kita sering makan di luaran. Terus saya melihat semua orang saat ini lebih aware dengan kehidupannya, lebih menjaga kebersihan dan sebagainya. Terus sebenarnya saya hari ini saya mau bahas pilihan nilai tunai polis nasabah kita. Itu udah berkurang banyak teman-teman. Tapi jangan khawatir, itu saya yakin nanti akan naik lagi. Nanti beberapa pertimbangan nanti akan saya coba share ke teman-teman ya. Sebenarnya unit link itu apa sih? Nah, unit link itu saya bilang reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana itu kumpulan dari beberapa saham ya. Kemudian sebelum kita bahas reksadana atau unit link, nah, unit link itu sendiri itu di Panindaichi itu hire orang untuk menghandle fund di Panindaichi ya, fund di Panindaichi. Jadi fund di Panindaichi itu banyak. Jadi itu masing-masing satu orang itu handle-nya satu fund. Jadi memang khusus di hire untuk mengcover fund di Panindaichi. Jadi nggak usah takut. Jadi kita punya manajer investasi yang bagus ya. Jadi melanjutkan tadi yang reksadana. Sebenarnya reksadana itu kumpulan dari beberapa saham. Contohnya dia ada beli 10 saham ya, 10 saham perusahaan. Itu pasti di dalamnya ada blue chip. Blue chip itu perusahaan besar. Contohnya BCA, BRI, Mandiri ya. Itu nggak mungkin langsung kolaps secara bersamaan. Kalau dia kolaps secara bersamaan, itu saya bilang udah kiamat teman-teman ya, udah kiamat, nggak mungkin. Ini yang menjadi salah satu poin mengapa saya bilang unit link akan balik ke harga wajarnya. Oke. Terus apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita akan suruh nasabah top up. Teman-teman boleh info ke nasabahnya, suruh top up. Kita saatnya akumulasi unit yang murah. Ibaratnya contoh dulu sebelum pandemi COVID-19, AC dulunya 3 juta, sekarang jadi 1 juta. Jadi kita bisa akumulasi ya barang yang murah. Setelah COVID-19 pergi atau selesai, kita akan jual kembali, atau otomatis nilai barang kita udah naik. Ini salah satu ya. Jadi teman-teman boleh info ke nasabahnya, gak usah khawatir, tenang saja, suruh mereka top up. Pasti sering teman-teman ketemu nasabah yang nanya, Panindaichi itu bisa gagal bayar nggak? Saya jawab nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Mungkin saya nanti akan kasih beberapa pertimbangan. Nanti bisa teman-teman share ke nasabahnya. Oke? Yang pertama, menariknya RBC di Panindaichi itu besar. RBC itu di asuransi, kalau biasanya istilah di asuransi itu cadangan modal. Nah, jadi di Panindaichi RBC-nya itu sekitar 1.500-an. Jadi cadangan modal di Panindaichi itu besar. Jadi nggak usah khawatir. Yang kedua, Panindaichi itu perusahaan yang telah berpengalaman. Panindaichi telah berada di Indonesia hampir 40 tahun. Jadi
dia udah mengalami beberapa krisis teman-teman. Yang pertama di tahun 1998 ya, di tahun 2000, di tahun 2008. Jadi saya bilang perusahaan ini udah biasa dengan hal yang demikian. Jadi saat ini dia mengalami halnya, bukan kita ya, semua menghadapi hal sekarang yang terjadi di era-era sebelumnya, yaitu COVID-19 ini ya. Saya yakin Panidaji pasti bisa melewatinya, karena dia udah berpengalaman di bidang ini setelah lama. Oke, yang ketiga, yang selama saya tahu ya, selama saya join di Panidaji, itu Panidaji itu perusahaan yang konservatif, perusahaan yang hati-hati. Jadi dia nggak ngikut, dia misalnya contoh aja, perusahaan lain, dia produknya udah keluari bagus, jadi nggak langsung diikuti perusahaan kita teman-teman. Jadi manajemen akan survei dulu, layak nggak kita luncurkan produk tersebut. Oke. Terus pengen tidak melihat bisnisnya yang jangka pendek, 1 tahun atau 2 tahun. Dia melihat bisnis yang jangka panjang, makanya dia bisa bertahan sampai 40 tahunan ya teman-teman ya. Mungkin ketiga hal ini teman-teman bisa sharing ke nasabahnya, mudah-mudahan bisa menenangkan nasabahnya. Oke, sekali lagi unit link itu gak usah takut teman-teman bisa sharing ke nasabahnya dan tenangkan mereka, gak usah takut. Ini saatnya kita top up dan akumulasi harga yang lebih murah. Oke, itu aja mungkin hari ini dari saya. Kita bareng-bareng doakan COVID-19 ini segera berakhir dan menjauh dari bumi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Bagus kan sama speaker kita hari ini? Jangan lupa agar jadi lebih baik lagi. Stay tune video kita dan sampai ketemu di virtual training berikutnya.